Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 15. Dengan adanya makhluk penunggu itu, pasti ada benda pusaka, kata Kim Tai. Engkau benar-benar sebagai muridku yang jempolan, apakah ular itu sudah kau bunuh? Tanya Liok Jihui. Aku sudah menikamnya beberapa kali, entah mati atau hidup aku tak tahu. Pokoknya asal kena sekali pasti ia akan mati, apalagi kalau berkali-kali. Nah, minum lagi arak ini, engkau pasti berhasil memperoleh pedang itu. Toagu segera menyelam lagi ke dalam air. Liok Jihui dengan lihai melirik pada Kim Tai, tampak kawan itu sedang terbengong mengawasi permukaan air. Melihat ini timbul pikiran jahatnya di dalam benaknya. Akan kubereskan lawan tangguh ini dengan menggelap, pikirnya, sambil berpura-pura mengawasi ke permukaan air. Padahal dengan diam-diam ia mengumpulkan tenaga, dan mau segera menurunkan tangan jahatnya. Pada saat inilah dari mulut lembah terdengar suara nyaring yang amat panjang. Berbaring dengan suara itu tampak dua bayangan yang sangat cepat melayang ke dalam lembah. Mereka bukan lain daripada Hek Pek Siang Kuai suami istri. Begitu Liok Jihui melihat, hatinya tak alang kepalang kagetnya, dan yang membuatnya dongkol, kedua kejadian itu dengan mudah saja masuk ke dalam lembah, sedangkan Xiao Bue dan Kiam Hong yang ditugaskan di sana kemana perginya. Saat ini ia tidak bisa berpikir terlalu lama karena Hek Pek Siang Kuai telah tiba di depannya. Kim Heng, semoga engkau tak lupa dengan janji semula. Kim Tai tersenyum mendengar kekhawatiran kawannya itu, ia segera menghadang Hek Pek Siang Kuai. Bagaimana Tuan dan Nyonya, apakah baik-baik saja? Sudah lama kita tidak bertemu. Begitu masuk ke dalam lembah, Hek Pek Siang Kuai melihat pakaian Toagu di pinggir danau, dan rotanya terikat pada pohon sedang dipegangi Liok Jihui. Pemandangan ini membuatnya kaget, membuat mereka mengawasi ke tengah danau tanpa menghiraukan pertanyaan Kim Tai. Liao Siu Kim wajahnya terlihat asam, ia sudah merasa gusar melihat keadaan di danau. Hei bangkai, engkau tidak mendengar kataku, nah apa yang mau engkau katakan lagi? Ia menyesali suaminya dengan kata-kata kasar. Hahaha. Nabeng si tergelak-gelak. Benar-benar di dunia ini banyak keanehan. Tutup mulutmu. Dimaki masih bisa tertawa, benar-benar menyebalkan. Engkau tahu barang itu sudah dimiliki orang, apa-apaan ketawa lagi, mau digaplok barangkali? Kita malang melintang puluhan tahun, selama ini belum pernah tunduk pada siapapun, tapi mulai hari ini, mau tak mau harus tunduk pada orang lain. Lau Siu Kim tidak mengerti, matanya mendelik selebar-lebarnya. Kenapa harus tunduk? Dengan kipasnya Nabeng Si menunjuk kepada Kim Tai, sedangkan matanya melirik pada Liok Jihui. Puluhan tahun yang lalu, antara 13 jago-jago bulim, mempunyai nama dan kedudukan yang sederajat, tapi tak kira saat ini sudah berubah begitu jauh. Dulu dan sekarang apa bedanya? Aku tak mengerti kata-katamu, bentak Lau Siu Kim. Di antara 13 jago-jago bulim, yang bertabiat berangasan adalah Tong Chian Lai, sedangkan yang angkuh adalah Kim Tai bukan? Tapi kenapa orang angkuh bertabiat tinggi serta tidak mau tunduk kepada orang lain di masa lalu kini bisa tunduk dan mau menjadi tukang pukul orang lain? Benar-benar aneh bukan? Mungkin ia sudah pikun, kata Lau Siu Kim. Suami istri yang kelihatannya mungil-mungil ini mulutnya lemas sekali, tanya jawab antara mereka ini membuat Kim Tai merah padam karena ia tersindir sebagai tukang pukul Liok Jihui, sungguh pun begitu ia tidak sampai marah. Ia tetap tersenyum dan berkata, sudah bertahun-tahun kita tak bertemu, tak kira mulut Naheng masih lemas seperti dulu, hihihi. Ia mengakui berdebat mulut tak bisa menandingi Nabeng Si, maka kata-katanya ditutup dengan tertawa sinis. Sedangkan Liok Jihui khawatir Kim Tai kena provokasi musuh, cepat menyambung perkataan kawannya. Kami tidak mempunyai saudara dan tidak pula mempunyai istri, maka itu apa salahnya bekerja sama? Liok Toako paling pintar mencari teman, dulu memperalat 4 bajak dari Kuan Lo dan menyulap mereka menjadi ahli-ahli pedang dari 4 perguruan, akhirnya ke-4 bajak itu terbunuh mati, sedangkan Keng Tian Chitsu jatuh pada Liok Toako seorang. Rupanya cara itu sedang dipraktikkan di sini. Haha, kitab itu hanya 1, sedang pedang ini ada 2. Lagi pula Kim Heng bukan orang tolol seperti 4 bajak itu. Kuyakin apa yang Tuan dan Nyonya kehendaki akan gagal seperti tempo hari. Hahaha. Bengsi jangan banyak bicara dengannya, pokoknya pedang itu bukan miliknya, siapapun boleh mengambilnya. Serang, teriak Lau Siu Kim dengan tak sabar. Melihat sikap Lau Siu Kim yang mau menyerang ini, Kim Tai telah siap sedia dengan jarum el mautnya.
Sebenarnya antara kita bukan orang lain, kenapa harus bertengkar, katanya menenangkan situasi gawat. Orang lain boleh takut dengan jarummu, aku tidak memandang sebelah mata, ia menoleh pada suaminya. Jangan siam saja, hayo kerjakan orang Shiliok itu. Lau Siu Kim membuktikan perkataannya, sepadang pedangnya dengan gencar menyerang pada Kim Tai. Yang disebut belakangan sedikit pun tak merasa jerih. Sepasang lengannya melancarkan ilmu Pek Kong Chiang, mengimbangi ilmu pedang lawannya. Mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh sehingga seru sekali, dalam beberapa jurus itu, keadaan tetap berimbang. Kim Hengku minta engkau menghentikan dulu perkelahian ini, seru Na Bengsi. Aku mau bicara denganmu. Kim Tai berkelit dari serangan, lalu melompat keluar arena perkelahian. Apa maumu lekas katakan? Kim Heng sebagai jago sejati kenapa mau bekerja sama dengan manusia licik yang rendah ini? Lagi pula lihatlah keadaan dan situasi sudah terang bahwa Kim Heng menghadapi kami berdua belum tentu menang bukan? Andai kata menang pun tak berarti apa-apa. Karena dalam keadaan letih dan lemas itu, Liok Jihui akan menyerangmu hahaha, alhasil nol besar bagi capai lelahmu sebagai tukang pukul. Kupikir lebih baik engkau bekerja sama dengan kami dan hasilnya bagi paro bagaimana? Mendengar ini Liok Jihui menjadi kaget, cepat-cepat ia menyeletuk, akalmu memang baik, dengan kekuatan bertiga ingin menumpas aku seorang setelah itu dengan kekuatanmu berdua untuk menumpas seorang bukan? Akhirnya kedua pedang itu menjadi milikmu berdua, ha. Mulutku biar jahat boleh dipercaya tidak sepertimu mulut manis hati busuk, kata Na Bengsi. Engkau boleh mengatakan aku jahat dan busuk, tapi dalam hal kerja sama ini aku mengeluarkan modal. Sedangkan kalian hanya mengandalkan omong kosong saja, kata Liok Jihui. Kim Tai menjadi serba susah, sebab jika menimbang keadaan dan situasi, tawaran Na Bengsi sangat menarik hati. Tapi kalau dipikir lebih jauh apa yang dikatakan Liok Jihui lebih masuk akal. Setelah berpikir agak lama ia mengambil keputusan untuk terus memihak pada Liok Jihui. Laki-laki berkata hanya sekali. Kini aku sudah bekerja sama dengan Liok Heng bagaimanapun tak bisa mengubah lagi keputusan yang telah kuambil. Mendengar ini Liok Jihui kegirangan segera ia berkata, ini baru keputusan jantan. Tapi aku hanya mengambil bagianku saja, lain dari itu bukan urusanku, kata Kim Tai. Kata-katanya itu berarti, setelah mendapat bagian ia berlalu dari situ. Soal suami istri itu mau merebut bagian Liok Jihui ia tidak mau mencampurinya. Jangan dengar omongannya dan tak perlu banyak bicara dengan cecunguk-cecunguk ini. Mari kita serang, kata Lau Siu Kim. Berbaring dengan habisnya perkataan ia menerjang lagi pada Kim Tai. Na Bengsi tidak bisa berkata apa-apa lagi, segera membantu istrinya mengerubuti Kim Tai seorang. Kipasnya bekerja dengan tangkas dan cepat, menotok ke arah dada musuh. Serangannya yang telengas ini dilakukan dengan mendadak, membuat Kim Tai kelabakan, hampir-hampir kena tertotok. Ia membuang diri dengan terhuyung-huyung. Tapi tak urung lengannya terkena pula senjata musuh, membuatnya kesakitan, ia menjadi marah dan gusar dan gregetan, tapi sebelum ia memperbaiki keadaan dirinya, serangan dari Lau Siu Kim sudah tiba. Kepaksa ia mencelat ke atas dan jarumnya yang sudah dikenal sedari tadi ditebarkan ke arah Na Bengsi. Jarum itu berjumlah 5 batang dilepaskan sekaligus menerjang kiri dan kanan, atas bawah dan tengah. Na Bengsi cukup lihai ia membuka kipasnya menyampok yang ke bawah, kiri dan kanan, sedangkan yang ke atas dan ke tengah diegoskan dengan membanting diri ke belakang. Biarpun begitu tak urung bajunya kena terserempet juga ujung jarum masuk. Begitu Kim Tai turun ke tanah, ia menyiapkan lagi dengan 7 jarum. Orang Cina rasakanlah 7 jarum pencabut nyawa. Na Bengsi menjadi kaget, cepat mengajak istrinya melompat mundur sejauh beberapa tombak. Mereka tidak berani mendekat lagi, hanya mulutnya saja memaki-maki kalang kabutan. Kim Tai tergelak-gelak tertawa melihat keadaan ini, Liok Jihui pun turut tergelak-gelak dengan girangnya. Saat inilah rotan tergetar-getar, dengan cepat Liok Jihui menarik ke atas. Toagu muncul dengan tangan hampa membuat Liok Jihui kecewa. Engkau turun begitu lama, tidakkah berhasil menemui pedang itu? Toagu menggelengkan kepala. Danau ini dalam sekali, sukar mencapai dasarnya. Aku mencarinya setengah mati, yang kudapati hanya sebuah gua, di dalamnya cukup terang seperti cahaya pelita. Kenapa engkau tidak masuk ke dalamnya, potong Liok Jihui. Kulihat di dalam gua itu ada kursi dan meja, seolah-olah ada penghuninya, aku tak berani sembarangan masuk, maka ku ketuk dinding baru agak lama,
tak ada yang datang. Anak tolol, ini tentu kamar penyimpan pedang pusaka, tak ada penghuninya, lekas engkau menyelam lagi, tak perlu mengetuk pintu, masuk saja dan ambil pedang itu. Enak saja main masuk, jika benar-benar ada orang bagaimana? Jangan berlaku tolol, mana bisa orang tinggal di air. Kata Liok Jihui yang segera memberesi lagi To Agu ke dalam air. Kini keadaan jadi sunyi, semua pandangan mata dari orang-orang yang berada di situ tertuju ke dalam danau, tapi begitu lama berlalu belum pula terlihat To Agu muncul. Xiao Bue yang bersembunyi, berbisik pada Kiam Hong. Hekpek Siang Kuai merasa jerih pada Giam Lo Chiam Kim Tai, kini mereka diam-diam, tentu akan bergerak lagi setelah To Agu berhasil mendapatkan pedang. Kini ketenangan mereka akan kuacak-acak. Bagaimana caranya mengacak-acak mereka? Tanya Kiam Hong. Xiao Bue mengeluarkan panah api yang didapat dari pengawal Pok Tian Pang. Engkau diam-diam di sini, aku mau pergi dulu melepaskan panah ini. Sehabis berkata ia menyelinap pergi keluar lembah. Dalam waktu sekejap sinar terang membubung naik dari lembah sambil memperdengarkan suara nyaring. Keempat orang yang berada di pinggir danau melihat panah api itu. Mereka kaget tak alang kepalang. Liok Heng, kalau orang-orang Pok Tian Pang benar-benar datang, urusan jadi berengsek, kata Kim Tai. Bertepatan dengan waktu ini, rotan bergetar-getar. Liok Jihui segera menarik dengan cepat, air bergulung-gulung dan keluarlah To Agu dari dalamnya, tapi tetap dengan tangan hampa seperti tadi. Apakah kau tidak masuk ke dalam gua itu? Tegur Liok Jihui dengan nafsu. Masuk, jawab To Agu sambil menganggukkan kepala. Ketemu pedang itu, desak Liok Jihui. Ketemu. Keempat orang dengan sinar mata membulat, memandang pada To Agu, Hekpek Siang Kuai maju beberapa langkah. Sudah ketemu kenapa tidak diambil, kata Liok Jihui sambil menelan liurnya. Tidak bisa diambil, di dalam gua itu ada orangnya. Ada orangnya? Ya, seorang tojin tua, pedang itu berada dalam peti dan diletakkan di depannya, cahayanya terang dan indah. Liok Jihui jadi heran, gejolak hatinya memukul keras. Andai kata tidak ada Kim Tai dan Hekpek Siang Kuai siang-siang ia sudah terjun sendiri ke dalam danau. Kini ia cuma, terus menelan liurnya, dan dengan serius ia bertanya lagi. Apakah Tojin itu melihat kedatanganmu? Tidak. Sedang apa Tojin itu? Sedang tidur. Liok Jihui merasa kaget dan sadar, giginya berkeretekan bahwa mangkelnya. Hei, engkau kenapa begitu goblok? Mungkin tidak bisa membedakan orang hidup atau mati? Suhu, kalau tidak kau sebutkan hampir aku tidak ingat perbedaan orang mati dan hidup. Ah, sekarang berani kupastikan dia sudah mati. Seharian kuledek ia diam saja tanpa menghiraukan, duduk saja dengan tenang. Waduh, moyang goblok, tidak tahan aku. Lekas pergi deh, Liok Jihui menarik napas sesak sehabis berkata. To Agu menyedot hawa dan menyelam kembali ke dalam air. Suasana berbalik jadi sunyi lagi, mereka menantikan To Agu muncul dengan dua pedang pusaka, dan berpikir bagaimana caranya untuk memiliki pedang itu. Liok Jihui berpikir bagaimana caranya meloloskan diri setelah dapat pedang itu. Kim Tai pun sedang menghitung-hitung, bagaimana caranya menghadapi Liok Jihui andai kata kawan itu ingkar janji, dan bagaimana pula menghadapi Xiang Yao. Sedangkan Hekpek Xiang Yao sudah memastikan diri akan merampas pedang itu. Mereka mengawasi dengan tenang menantikan saat yang ditunggu. Tapi malangnya mereka harus menahan ketegangan begitu lama karena To Agu belum muncul juga. Liok Jihui berkali-kali membetot-betot rotan, mendesak To Agu yang berada di dalam air tapi tidak mendapat balasan. Malahan orang-orang di situ mendengar kesiuran angin susul menyusul, dari jauh semakin dekat, tak alang kepalang kagetnya Liok Jihui yang licik, cepat-cepat ia memperingati Kim Tai. Hati-hatilah orang-orang Pok Tian Pang telah datang. Begitu perkataannya selesai diucapkan orang-orang Pok Tian Pang sudah masuk ke dalam lembah dan berbaris mendekati danau. Kim Tai melihat di antara orang-orang Pok Tian Pang terdapat Sam Kui dan Tai Chin Tojin, wajahnya menjadi sedikit berubah. Diam-diam jarum Giam Lo Chiamnya digenggam semakin erat, sedangkan hatinya berdebar-debar keras. Ia seorang angkuh yang berkepandaian tinggi, tapi jika menghadapi Sam Kui dan Tai Chin Tojin sekaligus, rasa jerihnya datang sendiri. Lebih-lebih di samping mereka masih ada Hekpek Xiang Yao yang menantikan kesempatan untuk turun tangan, keadaan ini benar-benar bahaya bagi dirinya.
Soat Kou yang menjadi pemimpin rombongan, dengan mata mendelik menyapu keempat orang yang berada di situ sambil membentak dengan kasar. Siapa yang bernyali besar berani membunuh anak buah kaum Pok Tian Pang? Liok Jihui dan Kim Tai diam saja pura-pura tidak mendengar. Hal ini membuat Na Bengsi tersenyum dingin. Liok Toako dan Kim Toako jika jantan sejati, berani berbuat berani bertanggung jawab, kenapa diam-diam saja? Sejak kapan menjadi gagu? Dengan perkataannya ini Na Bengsi sama dengan mengatakan bahwa anak buah Pok Tian Pang bukan mereka yang membunuh. Kalau takut kena urusan kenapa masih nongkrong di sini, pergilah biar jangan, kata Kim Tai. Lalu memandang pada Soat Kou dan tersenyum kecut. Anak buahmu masih sudah waktunya, kenapa engkau marah-marah? Engkau manusia macam apa, berani gila-gilaan di sini, tanya Soat Kou. Engkau siapa mau tahu namaku, ejek Kim Tai. Soat Kou menjadi gusar, ia mengangkat tangan mengeluarkan perintah. Ciduk manusia keparat ini. 3 pengiringnya segera menghunus senjata siap menjalankan perintah. Tapi keburu dihalangi Tok Kei Pong. Sabar dulu. Cepat-cepat ia menghampiri Soat Kou dan membisiki beberapa kata, lalu dengan wajahnya yang selalu tersenyum ia memberi hormat kepada lawan-lawannya. Kim Heng, Liok Heng, Tuan dan Nyonya Na adalah jago-jago bulim yang kenamaan, marilah kukenalkan pada Soat Kou Niu ini, ia adalah Hu Pangcu dari Pok Tian Pang. Perhatian Liok Jihui tertuju ke dalam danau, sedikit pun tidak menghiraukan perkataan itu, sedangkan Kim Tai berdongak ke langit tak meladeni, ia bersikap angkuh dan jumawa. Sedangkan Lau Siu Kim yang berangasan sudah tak sabar lagi melihat tingkah laku Tok Kei Pong, ia meludah dengan sengit, model dari seorang budak yang bisa jadi juara kalau dipamerkan. Tok Kei Pong tidak menghiraukan ia tersenyum terus dan melanjutkan kata-katanya. Lo Cucong kaum Pok Tian Pang yang semalanya menghormati dan memperlakukan dengan baik setiap jago-jago dunia persilatan. Lebih-lebih terhadap Bulim Cap Sah Kie. Maka itu kebetulan kita bertemu di sini, sekalian mengajak saudara-saudara menjadi anggota Pok Tian Pang. Aku bisa mempunyai kedudukan apa andai kata masuk menjadi anggota Pok Tian Pang, tanya Kim Tai seenaknya. Oh bisa berkedudukan tinggi, misalnya menjadi futoat. Itu sih kedudukan rendah untuk bangsa anjing-anjing buduk, aku tak mau, kata Kim Tai. Kalau jadi Pangcu sih boleh kupikir-pikir, sehabis berkata ia tergelak-gelak. Wajah Tok Kei Pong menjadi merah seperti bara, sejenak berlalu ia baru bisa membuka mulut lagi. Itu adalah kebaikan dariku, jika Kim Heng menampik berarti mencari susah sendiri. Sebelum kudapati pedang pusaka, siapapun tak bisa mengusir aku dari sini, sesudah kudapat pedang pusaka siapapun tak bisa merintangiku. Hahaha. Engkau jangan menganggap paling jago, di luar langit masih ada langit, kata Soat Kou. Pokoknya yang kurang senang boleh maju. Hai bangsat jangan sombong, bentak Hou Bin Hengcia yang terus menggunakan senjata beratnya melakukan serangan dengan mendadak. Engkau ini kurcaci dari mana? Tegur Kim Tai sembari mengengosi serangan, dan membarengi dengan jarum mautnya. Hou Bin Hengcia hanya melihat jarum-jarum yang berkeredepan tanpa bisa berbuat sesuatu apa. Tubuhnya terkena 7 jarum dan segera terjungkal dan berkerejetan sejenak, terus tak berkutik lagi dengan jiwa melayang. Dengan sekali kebut membuat jiwa musuh melayang, Kim Tai sengaja memamerkan keampuhannya. Dan ia berhasil membuat keder atau jerih kaum Pok Tian Pang, tapi berbalik membuat Hek Pek Siang Yao senang. Begitu jarumnya terlepas, sepasang suami istri itu segera menggunakan kesempatan ini melakukan serangan. Kim Tai tidak mempunyai waktu merogoh jarumnya, ia dikepung terus dengan bertangan kosong, dalam sejenak telah berada di bawah angin. Tok Kei Pong dengan tersenyum memandang pada Soat Kou, Konio sudah sampai saatnya kita turun tangan. Benar, jawab Soat Kou. Samui boleh mengawasi Kim Tai dan Siang Yao, Tojin dan aku menghadapi Liok Jihui. Sedang Jungjung bertiga harus bersiap-siap kalau ada musuh lagi dari luar. Begitu Soat Kou beres mengatur dan mau turun tangan. Tiba-tiba saja di tengah danau terlihat suatu pemandangan yang menakjubkan. Saat ini hampir gelap, di tengah-tengah danau terlihat berkilaunya suatu sinar menerangi sekeliling. Kaum Pok Tian Pang menjadi terpesona oleh pemandangan ini, mereka urung melakukan serangan, perhatiannya tertuju ke dalam danau, demikian pula Kim Tai dan Siang Yao telah menghentikan perkelahiannya dan mengawasi ke danau. Liok Jihui girangnya bukan main, kedua tangannya menarik rotan, dengan cepat sinar itu semakin lama semakin terang, dari gulungan air yang memecah tampak Toagu keluar.
Kedua tangannya masing-masing memegang pedang, satu merah, satu putih, bercahaya dan berkilauan menyilaukan mata. Liok Jihui dengan tangan bergetar menggapai-gapai pada To Agu sambil berseru-seru, "Muridku yang baik, lekas serahkan pedang itu pada Suhu." Perkataan dari Liok Jihui ini membuat sekalian yang berada di situ menjadi sadar. Xiang Yao dengan cepat berlari ke arah pohon, mau menguasai rotan yang tertambat di situ. Tapi kaum Pok Tian Pang pun menuju ke situ untuk menguasai rotan itu pula. Pikir mereka jika bisa menguasai rotan itu sama dengan menguasai To Agu, tapi pikiran mereka ini salah karena dengan begitu Liok Jihui yang memegang tengah rotan yang merentang antara pohon itu dan To Agu mendapat keuntungan tanpa ada gangguan. Liok Toako lekas ambil pedang itu, jika mereka berani mendekat akan kusapu dengan jarum, seru Kim Tai. Kaum Pok Tian Pang dan Hek Pek Xiang Yao sadar tak ada gunanya menguasai rotan di pohon itu, mereka meluruk ke tepi danau lagi dengan serabutan. Kim Tai sudah siap sedia, begitu mereka mendekat lengannya segera bergerak, sekalian orang itu dengan sendirinya terhalang dan tidak bisa mendekat. Suhu mereka sedang berbuat apa, tiba-tiba To Agu membuka mulut. "Jangan banyak bicara, lekas serahkan pedang itu pada Suhu," kata Liok Jihui yang terus menarik To Agu ke pinggir danau. Begitu hampir ke pinggir, To Agu memegang kedua pedang itu dengan tangan kirinya, lengan kanannya dijulurkan minta Liok Jihui mengangkatnya. "Suhu, tariklah aku, tenagaku sudah habis," katanya. Liok Jihui segera memegang lengan To Agu, apa celaka murid yang bodoh itu menariknya dengan kencang, tak ampun lagi tubuhnya kecebur ke dalam danau, sebelum ia bisa berbuat apa-apa sudah tersedot air yang mutar itu, sedangkan To Agu telah naik ke darat, sambil memandang ke danau dan berteriak-teriak, "Suhu! Suhu! To Agu, berikan pedang itu kepadaku," teriak Kim Tai. "Ini pedang untuk Suhu, kenapa harus kuserahkan kepadamu?" jawab To Agu. Kim Tai menjadi sengit, dengan cepat ia menyergap ke arah To Agu. "Engkau mau merampas, ha?" bentak To Agu sambil menggerakkan lengan kirinya mempertahankan diri. Gerakan yang dilancarkan itu adalah salah satu dari tipu Keng Tian Jitsu yang bernama pelangi menyambar matahari. Keruan saja Kim Tai menjadi kaget dan cepat-cepat menarik lengannya sambil melompat mundur. Sungguh pun begitu tak urung lengan bajunya tersobek pedang To Agu. Setelah berhasil memukul mundur musuhnya, To Agu segera lari sekencang-kencangnya sambil berteriak, "Suhu!" Kaum Pok Tian Pang dan Hek Pek Xiang Yao tidak mengetahui asal-usulnya To Agu, mereka merasa heran melihat Kim Tai mundur teratur tanpa berjanji, ramai-ramai mengepung To Agu. Di antara mereka Na Bengsi bertindak paling gesit, dalam sekejap mata telah mencandak To Agu, kipasnya dirapatkan, dengan penuh kekuatan ditotokkan ke punggung orang. Tiba-tiba saja To Agu membalik badan dan melancarkan serangan, lagi-lagi ia menggunakan salah satu jurus dari Keng Tian Jitsu yang bernama kuda banal mengejar kilat. Na Bengsi tidak menduga, ia kaget dan dengan cepat menarik serangannya sambil mengundurkan diri, tapi tidak luput, topinya terlepas sobek, membuatnya bergidik sendiri. "Bagaimana lukakah?" tanya Lau Siu Kim yang menyusul belakangan. Na Bengsi menjulurkan lidah. "Tidak." Tetapi bocah itu entah apanya Liok Jihui, ia pandai menggunakan ilmu pedang Keng Tian Jitsu. "Mari kita kejar lagi," ajak Lau Siu Kim. Karena mereka agak merandek, kaumnya Pok Tian Pang sudah mendahului mereka dan berada di sebelah depan. Adapun To Agu berlari-lari memutari danau, yang lain pun turutan memutari danau itu, sangat lucu dilihatnya tak ubahnya seperti anak kecil sedang main petak. Ia tak bisa berlari dengan kencang dalam sekejap sudah kesusul musuh-musuhnya, tapi setiap kali ia berhasil menggebah musuh dengan serangan pedangnya yang luar biasa. Setelah memutari danau, To Agu berlari keluar lembah sekuat tenaga, yang mengepung pun sudah menyusul mengikutinya dari belakang. Dengan cepat Kim Tai mendahului yang lain dan berhasil menghadang jalan To Agu, demikian pula dengan Tian Lam Sem Kui dan lain-lain. Beramai-ramai mereka mengurung To Agu seorang diri. Hek Pek Xiang Yao datang agak terlambat, ia tak memperdulikan hitam dan putih, segera memecah kurungan dan maju ke dalam. Sehingga membuat Kim Tai terdesak keluar. Ia jadi gusar, jarumnya yang tinggal 2 disiapkan, dan kebetulan dilihatnya Soat Kou telah mendekat pada To Agu, tak ayal lagi ia mengayunkan lengannya. Melihat ini To Keipong berseru keras memperingati Soat Kou dan membuat yang disebut belakangan bisa menghindar oleh ancaman maut itu. Kim Tai berhasil maju ke depan dan lagi-lagi terhalang Hek Pek Xiang Yao, mereka jadi berkelahi lagi.
Dalam perkelahian yang acak-acakan ini, masing-masing tidak memperdulikan lagi antara kawan dan lawan, yang jadi tujuan mereka yakni mendapat pedang pusaka. Kini kaum Pok Tian Pang bisa berada di depan, melihat ini Hek Pek Siang Yao dan Kim Tai berhenti berkelahi, mereka bersama-sama bergumul dengan orang-orang Pok Tian Pang. Toagu dalam bahaya, kita harus menolongnya, kata Xiao Bue. Yang mengurungnya, adalah jago-jago kenamaan, kita mana bisa menolongnya. Kita tak pedulikan mereka jago yang bagaimana, kata Xiao Bue. Asal bisa menolong Toagu keluar dari lembah ini sudah bagus. Pakailah kain dan tutup muka kita, jangan sampai dikenali mereka. Saat inilah mereka mendengar suatu bunyi nyaring memecah udara dari luar lembah. Sabar, siapa lagi yang datang itu, kata Kiam Hong. Dengan cepat mereka bisa melihat berkelebatnya 4 bayangan, yang tahu-tahu sudah berada di dekat danau. Keempat orang ini semuanya bertopeng dan berlengan kosong, tapi kalau dilihat gerakannya tadi, menyatakan memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Tak peduli kaum Pok Tian Pang maupun Hek Pek Siang Yao dan Kim Tai semuanya menghentikan perkelahian mereka begitu melihat kedatangan 4 orang bertopeng ini. Mereka dengan mata membulat mengawasi penuh perhatian, yang pertama-tama sampai adalah seorang pelajar muda, disusul seorang gadis yang 2 lagi adalah seorang tua bertangan panjang dan seorang tua bermata 1. Pemuda pelajar itu melirik ke kiri dan kanan lalu menggoyangkan tangan dengan perlahan kedua orang yang menjadi pengikutnya segera ke kanan dan ke kiri lalu mengangkat 4 tangan mereka menggempur pada Tai Chin To Jin yang paling dekat dengan mereka. Beng, terdengar bunyi nyaring, akibat bentrokan tenaga di udara, di mana Tai Chin To Jin telah melakukan tangkisan. Berbaring dengan hilangnya bunyi suara, tampak tubuh To Jin itu terpental ke udara dan jatuh ke tanah dengan terguling-guling dan hampir nyebur di danau. Salah seorang bulim Cap Sahkie yang kenamaan sebagai Tai Chin To Jin hanya dalam jurus pertama sudah dirobohkan, membuat yang menyaksikan menjadi kagum dan gentar atas kekuatan kedua orang tua itu. Kini kedua orang tua itu sudah melancarkan pukulan tangannya ke arah Tian Lam Sem Kui. Yang disebut belakangan mengetahui tidak memiliki ilmu setinggi Tai Chin To Jin maka tak berani menerima pukulan itu dengan kekerasan, mereka melompat mundur, menjauhkan diri tak berani dekat-dekat. Kedua orang tua itu membuka jalan, sedangkan pemuda pelajar dan si gadis mengikuti di belakang si orang tua dengan tenang, begitu mereka sampai di depan Toagu. Pemuda pelajar yang bertopeng, memperlihatkan pada Toagu semacam benda dan terus berkata dengan perlahan. Serahkan pedang itu kepadaku. Toagu memperhatikan benda di tangan pemuda itu, lalu ia tersenyum. Hati-hatilah hadapi manusia-manusia ini, mereka lihai-lihai. Tak usah cemas, kata si pemuda pelajar. Toagu tidak banyak bicara lagi, menyerahkan pedang-pedang itu kepada si pemuda. Terima kasih banyak atas kebaikanmu ini, kata si pemuda, seraya memberikan sebilah pedang pada si gadis, tubuhnya berputar mengajak kawan-kawannya berlalu. Jago-jago yang berada di situ dibuat kesima dan memandang kepergian 4 orang itu dengan mendelong. Tapi kejadian ini hanya berjalan sejenak saja, mereka sadar kembali dan buru-buru melakukan pengejaran. Hei, bocah tinggalkan pedang itu, seru Kim Tai sambil melakukan serangan pada pemuda itu. Dengan tersenyum dingin, terlihat pemuda itu menghalau serangan musuhnya dengan tangan kiri sedangkan pedangnya membarengi gerakan itu. Begitu cepat dan luar biasa, Kim Tai tak sempat mengegos, tahu-tahu pundaknya sudah terkena pedang tubuhnya terhuyung dan jatuh di tanah. Di bagian lain pada saat yang bersamaan, Siang Yao menyergap si gadis dengan berbareng. Dengan tenang kedatangan 2 musuh itu dipakai dengan pedang. Na Bengsi menjadi kaget, ia tidak mengira gadis muda itu mempunyai kekuatan hebat, untung ia bertubuh kecil dengan menggelinding bisa menyelamatkan diri dari bahaya. Demikian pula dengan Lau Siu Kim terpaksa mundur teratur. Dengan mata berapi-api Lau Siu Kim naik pitam sedangkan Na Bengsi dengan mulut menganga dan mata mendelik, melihat gadis itu pergi jauh. Sedangkan 2 orang tua lainnya dengan telapak tangannya yang bertenaga kuat, memukul mundur Sem Kui dan lain-lainnya, setelah itu menyusul si pemuda dan si gadis menuju keluar lembah. Dengan gusar Soat Kou mengeluarkan komando. Kejar! Susul menyusul orang-orangnya berserabutan pergi, melakukan pengejaran. Siang Yao pun menyusul pula, setelah tertegun seketika lamanya, dengan cepat keadaan di lembah itu menjadi sunyi. Kim Tai biar menderita luka tidak sampai membahayakan dirinya, tampak ia bangun dan niat menyusul pula. Tapi kena dirintangi Toagu.
Kim Lo Cianwei, jangan lupa, masih ada satu urusan antara kau dan aku yang perlu dibereskan. Soal apa? Bentak Kim Tai. Dengan tersenyum To Agu berkata, Lo Cianwei boleh pergi tapi berikan dulu obat pemunah padaku. Jarummu itu beracun, aku bisa mati kalau kau pergi. Obat itu bisa kuberikan tapi kau harus mengatakan dulu, siapa gurumu dan siapa keempat orang bertopeng tadi. Kalau aku tak sudi memberikan keterangan bagaimana? Bagaimanapun harus mau. Kata Kim Tai sambil mengumpulkan tenaga dan selangkah demi selangkah mendekati To Agu. Dengan luka-luka yang Cianwei derita, bisa berbuat apa kepadaku? Segala luka ringan begini sedikit pun tidak kurasa, aku masih mampu membunuhmu. Engkau bisa membunuhku, tapi ada orang lain bisa membunuhmu pula. Dengan kaget Kim Tai celingukan keempat penjuru, ia tidak melihat barang seorang pun, maka ia tertawa mengejek, engkau menakut-nakuti aku ya? Yang kukatakan benar belaka, tapi aku tak bisa memaksamu percaya bukan? Pokoknya seumur hidupku tak pernah takut pada siapapun. Orang lain boleh tidak ditakuti, tapi kalau dia... Hahaha. Siapa dia? Guruku. Hahaha, gurumu itu mungkin sudah jadi santapan ikan di danau. Ia sudah mati kelelap. Omituhut. Sicu, kenapa memaki aku dari belakang? Tiba-tiba terdengar suara jawaban dari belakang. Kim Tai segera membalik badan, kagetnya tak alang kepalang, karena tak seberapa jauh dari dirinya terlihat seorang Huesio sedang duduk di atas batu dengan tenangnya. Engkau, kata Kim Tai dengan nada terputus-putus karena kagetnya. Mungkin kesibukan sehari-hari membuat Sicu lupa padaku bukan, kata Huesio itu dengan tenang. Tai Kong Xiansu, kata Kim Tai sambil mundur-mundur, dia cepat-cepat memberikan To Agu obat pemunah. Setelah itu tubuhnya dengan cepat mencelat pergi dari situ. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan tersenyum-senyum To Agu memungut obat itu dan menghampiri si Huesio. Ia memberi hormat dan berkata, Supek, paman guru, kapan datang? Dengan tersenyum Huesio itu turun dari batu. Aku tak menyangka engkau terkena jarumnya Kim Tai. Untuk inilah aku datang kemari menyamar sebagai Huesio, kalau tidak begitu, mana mungkin ia menyerahkan obat pemunah itu. Kenapa harus menyamar? Katanya Supek cukup gagah. Masakan takut dengannya? Engkau tidak tahu Kim Tai seorang beradat tinggi yang sombong sekali, tapi ia paling takut pada Tai Kong Xiansu, kata Huesio Tetiron itu. Andai kata aku sanggup mengalahkannya, tapi tak semudah begini ia menyerahkan obatnya itu. Sehabis berkata ia mengusap mukanya membuka kedoknya, segera tampak wajah aslinya. Seorang tua berambut putih berusia 70-an. Supek, kapankah engkau memberikan ilmu ganti muka ini padaku? Itu urusan nanti, sekarang mari kita pergi. Makanan itu masih berguna, bawalah sekalian. Urusan sudah beres, untuk apa makanan ini? Jangan banyak berkata, bawalah. Dengan tenang-tenang mereka meninggalkan lembah itu. Pek Kiam Hong memandang kepergian mereka dengan mengerutkan kening dan berkata-kata seorang diri, heran. Kenapa bisa dia? Apa yang engkau katakan, tanya Xiao Bue. Aku heran pada Huesio Tetiron itu. Engkau kenal dengannya? Ya, dia adalah Cian Bin Sin Ke Culit. Pantas ia bisa menyamar begitu sempurna. Yang kutahu ia berada di markas pusat Pok Tian Pang, kenapa bisa ada di sini? Lagi pula ia sudah menjadi anggota Pok Tian Pang, kenapa membantu pihak musuh? Kau maksudkan ia membantu keempat orang bertopeng tadi? Iya, jawab Pek Kiam Hong, keempat orang bertopeng itu datangnya begitu cepat, perginya pun sama juga, mereka lihai sekali, entah dari perguruan mana, tapi kalau diingat-ingat pemuda pelajar yang bertopeng itu seperti kenal saja, entah di mana aku pernah bertemu dengannya. Belum habis ia bicara, Xiao Bue sudah membekap mulutnya dan menariknya ke samping. Lihat. Ada apa di danau itu? Pek Kiam Hong mengawasi ke danau, benar saja rumput-rumput yang berada di pinggir danau bergoyang-goyang, disusul dengan terlihatnya seorang merayap keluar. Mereka segera merebahkan diri sambil menahan napas dan memasang mata ke arah orang itu, kini mereka melihat tegas, orang itu bukan siapa-siapa, dia Liok Jihui adanya, basah kuyup dan berlepotan lumpur. Tampaknya ia berkutat melawan sedotan air dengan mati-matian, baru bisa menolong jiwa tuanya itu. Liok Jihui merasa tinggal dia saja di dalam lembah itu, seenaknya saja membuka baju. Lalu memerasnya, lalu membuka celananya pula.
Begitu mereka mengawasi lagi, Liok Jihui sudah berjalan keluar sambil membawa tongkatnya. Mulutnya menggerutu terus, sial bocah-bocah itu, kalau ketemu lagi tidak kuberi ampun, akan kukesek-kesek badannya. Hai hai hai. Xiao Buei baru berani tertawa setelah melihat orang tua itu pergi jauh. Kau dengar tidak, dia memaki-maki kita, lain kali kalau ketemu dia lagi kita harus hati-hati. Tentu saja dia marah. Ia mengharapkan kita menjaga mulut lembah itu, bukan saja tugas itu tidak dijalankan, bahkan kita mendatangkan kaum Pok Tian Pang dengan panah api. Yang kuheran Toagu si tolol itu, bisa betul ia pura-pura bego, padahal ilmu kepandaiannya luar biasa sekali. Sampai Liok Jihui si Raja Licik kena dikelabuinya, benar-benar lucu. Bukan saja Liok Jihui, kita pun kena dikelabuinya juga bukan. Ia membahasakan Culit sebagai supek, mungkinkah ia muridnya pengemis itu? Culit tidak memiliki ilmu Keng Tian Chitsu, mungkin bukan muridnya. Apa herannya, sekarang ini ilmu pedang itu sudah pasaran, sudah banyak yang bisa. Biarpun bisa tidak sepandai Toagu, kata Pek Kiam Hong, tidak ingatkah waktu kita berkelahi dengannya, ilmu pukulannya begitu aneh dan luar biasa. Kupikir ia mempunyai hubungan erat dengan keempat orang bertopeng tadi. Oh, kini aku ingat orang itu, seperti In Tiong Giok, kata Xiao Buei. Benar. Benar dia, dari tadi kupikir, kiranya dia, kata Pek Kiam Hong. Kenapa tidak terpikir sedari tadi, mari kita susul. Ia menarik lengan Xiao Buei berlari-lari keluar dari lembah itu. Malam telah berlalu, matahari telah terbit, dunia terang kembali. Tak seberapa jauh dari Danau Pedang menjulang tinggi sebuah gunung. Jika dilihat selayang pandang, gunung ini biasa saja, tidak ada keistimewaannya. Tapi kalau sedikit diperhatikan, bisa melihat bahwa lereng gunung sebelah barat penuh ditumbuhi pohon, merupakan hutan belukar. Sebaliknya lereng sebelah timur, begitu gundul dan tak terlihat tumbuh-tumbuhan barang sebatang pun. Orang bisa berpikir bahwa lereng timur itu tentu tanahnya terdiri dari batu-batu cadas yang tak bisa ditumbuhi pohon, memang benar keadaannya cadas melulu. Di samping itu ada gua batu yang sangat aneh sekali. Gua itu menembus lumbung gunung dari barat sampai ke timur sehingga merupakan terowongan yang panjang. Mulut gua yang di sebelah barat lebih besar dari yang sebelah timur. Menandakan bahwa yang sebelah barat adalah bagian depannya dan yang sebelah timur adalah belakangnya. Biarpun mulut gua yang sebelah barat lebih besar, terhalang pohon-pohon besar, sehingga tak mudah terlihat dari luar. Di samping itu letaknya gua itu dari kaki gunung ratusan meter. Sinar ini sinar matahari yang kemerah-merahan menyorot cadas-cadas yang gundul, sehingga menjadi merah, sedangkan bagian barat dari lereng itu masih gelap. Di tempat rimbun karena lebatnya pohon-pohon itu, terlihat seorang gadis berpakaian hitam, sedang memungut ranting pohon. Dan membuatnya api unggun, lalu ia menunduk sambil mengerjakan tangannya, kiranya 3 ekor kelinci yang sudah dikuliti, di situ dan dipanggangnya agar matang merata. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi dari gerak-geriknya dan cara ia melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba ia menoleh ke 4 penjuru sambil membentak keras, "Siapa yang datang? Lekas keluar!" Berbaring dengan suaranya, lengannya melemparkan potongan ranting ke salah satu arah yang dicurigai. "Kouniu jangan marah, aku Toagu." "Aku tak kenal dengan Toagu, pokoknya lekas keluar." "Ya aku keluar." Dan benar-benarlah Toagu keluar dari balik pohon, di lengannya masih menenteng rantangan makanan. "Nona jangan marah, kedatanganku ke sini bukan kehendakku sendiri, supekku yang menyuruh." "Oh, kiranya engkau maafkan aku," kata gadis itu. "Oh, Kouniu kenal di mana denganku?" tanya Toagu. "Kenapa tidak kenal? Tadi malam engkau menyerahkan pedang kepada kami, masakan sudah lupa?" "Oh, rupanya engkaulah salah seorang dari 4 orang bertopeng itu? Kulihat wajahmu cukup cantik, kenapa harus ditutup-tutupi?" "Bukan begitu, kami bermaksud tidak dikenali. Aku bernama Ciu Cheng Cheng, dan maaf atas perbuatanku tadi." "Tidak apa-apa," jawab Toagu. "Kemarilah kukenalkan dengan Xiao Chu Jin, tuan muda, kami." Toagu mengikuti Cheng Cheng ke mulut gua, saat ini dari dalam tampak 3 orang sedang keluar. Yang satu bukan lain dari In Tiong Giok adanya, sedangkan yang berada di kiri kanannya adalah Yao Qianchi dan Ciu Kong. Mereka tidak mengenakan topeng lagi, Ciu Kong dan Yao Qianchi masing-masing memegang pedang yang tadi malam diperolehnya. Toagu meletakkan rantang makanan,
lalu memberi hormat dan berkata, "Aku To Agu memberi hormat pada In Xiao Hiap." "Tak perlu melakukan banyak hormat-hormatan, mari duduk," katanya. "Ada perlu apa Oi Heng datang ke sini?" "Aku disuruh Supek kemari." "Kenapa Culo Cianpue tidak turut serta?" "Katanya tidak bisa datang." "Kenapa?" "Ia mengatakan tidak bisa ya tidak bisa, mana bisa ku tahu. Ia menyuruhku datang ke sini membawa sepucuk surat." Segera ia menyerahkan sepucuk surat yang diambil dari dalam sakunya. Tiong Giok segera membaca surat itu, tiba-tiba wajahnya sedikit berubah. "Sudah lamakah Culo Cianpue pergi?" tanyanya sedikit nafsu. "Ia sudah pergi sejam lamanya." Tiong Giok bangun dari tempat duduknya, dan mondar-mandir sambil berkemak-kemik. "Ai, ada-ada saja." Xiao Chu Jen memang kenapa? Tanya Yao Qianxi dan Chi Yu Kong. Tiong Giok tidak menjawab, ia menyerahkan surat yang dipegangnya kepada mereka. Mereka segera membaca surat itu yang berbunyi lebih kurang sebagai berikut. "Tiong Giok, sejak kita berpisah di markas besar Pok Tian Pang belum bertemu lagi. Selama itu aku tidak bisa melupakan dirimu, tadi malam aku melihatmu tak kurang suatu apa, atas ini hatiku merasa girang. Engkau masih muda tapi memiliki kepandaian yang luar biasa membuatku yang tua ini merasa bangga sekali. Sebaiknya aku merasa sedih dan malu sendiri mau menyerah dan tunduk pada orang-orang Pok Tian Pang. Maka itu aku tak mempunyai muka bertemu denganmu, sungguh pun begitu perasaan hatiku ingin menyampaikan beberapa perkataan padamu, maka menyuruh orang ini membawa surat. Harap engkau jangan berkecil hati padaku dan merasa benci. Apa yang kuperbuat ini pada suatu hari engkau akan tahu sendiri. Karena saat sekarang kaum Kang Ou yang sejati masih terlalu lemah dan tak berdaya atas kekuatan kaum Pok Tian Pang. Besar harapanku engkau dengan pedang pusaka yang baru dimiliki ini bisa melakukan suatu pekerjaan besar dan membebaskan kembali orang-orang Kang Ou dari tekanan kaum Pok Tian Pang. Mengenai soal Tai Chin Tojin perlu kuberikan penjelasan agar kau tidak terus-terusan membencinya. Ia berlaku demikian semata-mata bisa mendapat kepercayaan penuh orang Pok Tian Pang, padahal di balik itu ia mengganggu terus orang Pok Tian Pang dari dalam. Mungkin engkau masih ingat cerita penerjemah bahasa Sangsekerta yang mati terbunuh dengan misterius di Villa Tenang bukan? Semua itu adalah kerja Tai Chin Tojin ini, demikian pula kita hampir-hampir dicelakakan karena dikiranya engkau sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan itu. Ia sangat hati-hati sekali, sampai kita menganggap dia sudah tak guna dan mau menjadi anjing Pok Tian Pang. Setelah aku jadi anggota, beberapa lama adanya dia baru menceritakan kandungan hatinya. Hebat bukan? Di samping itu mungkin ada suatu hal yang perlu kujelaskan juga kepadamu, yakni soal saudagar Cian yang terkena racun di Losmen Hiong Hian Chan. Cian itu bukan lain diriku sendiri. Waktu Lai Kei Chie Si Tongleng Jahanam itu mendapat tugas bersama-sama dengan Sam Kui mengejar dirimu, aku sangat khawatir sekali. Maka dengan tipu daya dan ilmu menyamar, ku bunuh Tongleng itu sedangkan aku menyamar sebagainya mengikuti Tok Kei Pong dan kawannya menuju ke Tiat Po. Sesampainya di Hui Hui Chun aku keluar dari Losmen Hiong Hin Chan dengan alasan menyelidiki keadaan padahal aku pergi menyamar sebagai saudagar Cian agar bisa memberikan bantuan kepadamu dengan leluasa. Akalku ini berhasil dan bisa mengelabui mereka dan menolongmu berikut Tong Cian Lai. Saat itu aku tak bisa menemuimu karena engkau bersama Tong Cian Lai yang bertabiat berangasan. Aku khawatir ia tak mengerti kenapa aku menjadi anggota Pok Tian Pang sehingga timbul keruwetan yang tidak berguna. Maka aku berlalu dengan begitu saja. Engkau pun rupanya masih penasaran kenapa seorang bertabiat keras sebagai ku mau menjadi anggota Pok Tian Pang juga, karena soal Pek Kiam Hong seorang. Anak ini perlu dikasihani, jika di hari kemudian engkau menemui di dunia Kang Ou harap perhatikanlah. Sementara aku tak mau menjelaskan dulu hal dia ini sejelas-jelasnya, sebelum kaum Pok Tian Pang hancur. Sedangkan Oi To Agu ini karena soal pedang pusaka menjadi musuh orang Kang Ou untuk keselamatannya dia ini, sukalah engkau menerimanya sebagai pembantumu. Ia sangat jujur dan memiliki bakat yang baik, mungkin bisa berguna di hari kemudian. Kepandaianmu kian hari kian maju, ditambah dengan 2 bilah pedang pusaka, tak ubahnya sangat cemerlang sekali. Untuk ini aku bersyukur. Tapi engkau pun harus ingat janganlah kepandaian itu untuk melakukan hal yang merugikan dunia Kang Ou. Engkau harus bangkit dan berjuang demi keamanan dan ketenangan dunia Kang Ou. Kini engkau berada di dalam gua batu sebelah barat. Jika sempat masuklah terus ke sebelah dalam, mungkin engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
Nah suratku sampai di sini saja. Yao Qianqi dan Ciu Kong dengan cepat membaca habis surat itu, lalu mengembalikan lagi pada In Tiong Giok. Heran, memang apa hubungannya antara dia dengan Pek Kiam Hong, kata Yao Qianqi. Sewaktu bersama-sama denganku di markas pusat Pok Tian Pang, ia berkeras ingin menghajar Tai Chin To Jin, dan mengamuk dengan mati-matian menghajar orang Pok Tian Pang, tapi entah kenapa setelah Pang Chu dan Pek Kiam Hong menemuinya, ia mau tunduk dan menjadi anggota Pok Tian Pang. Sayang dalam hal ini ia tidak menjelaskan. Sabar saja, nanti pun kita bakal tahu sebab musababnya ia berlaku demikian, kata Ciu Cheng Cheng. Sejak aku mengeram setahun lebih di Cucing San, guna mempelajari ilmu silat, soal dunia Kang Ou tidak kutahu lagi, ingin aku bertemu dengan Culo Cian Wei untuk menanyakan ini itu, sayang ia sudah pergi. Ya banyak jago-jago semacam Chu Lit mau menjadi anggota Pok Tian Peng kerana soal Pek Kiam Hong. Kita bisa mengetahui sebabnya jika bertemu Pek Kiam Hong sendiri, kata Yao Qianqi. Ia sendiri tidak mengetahui asal-usulnya dirinya sendiri, mana ia tahu soal orang lain, kata In Tiong Giok. Membicarakan soal Pek Kiam Hong membuat In Tiong Giok ingat pada Wan Ji, kekasihnya yang sudah lama ditinggalkannya. Membuatnya menarik napas. Xiao Chujin kenapa menarik napas? Tanya Ciu Cheng Cheng. Aku menarik napas lega dan bukan menarik napas sesak. Pikirlah Culo Ciampue sudah berhasil keluar dari Pok Tian Pang. Dan kita tidak perlu memikirkannya lagi, yang penting kita menurut suratnya, menyelidiki keadaan di dalam gua ini. Gua ini sangat dalam, demi keselamatan Xiao Chujin izinkanlah kami turut serta melakukan penyelidikan, kata Ciu Kong. Lo Cianwei tidak perlu khawatir, bahaya yang bagaimana besar pun bisa kuhadapi, kata In Tiong Giok. Tapi sebaiknya kita menyelidiki beramai-ramai, kata Yao Qianqi. Tak usah. Sebaiknya Jiwi Lo Ciampue menjaga gua ini, biarkan aku bersama Cheng Cheng yang melakukan penyelidikan. Tia-tia legakanlah hatimu, dengan adanya aku di samping Xiao Chujin, aku jamin segalanya beres. Kata Cheng Cheng. Kamu. Dengus Ciu Kong sambil mendelik dengan sebelah matanya tanpa melanjutkan kata-katanya. Kurasa Cheng Cheng cukup untuk mendampingi Xiao Chujin, kata Yao Qianqi. Tetapi untuk membuat kami tenang, sebaiknya dibatasi waktu untuk menyelidiki itu, misalnya 1 jam atau 2 jam, bila mana dalam waktu itu belum kembali, kami bisa masuk ke dalam. Begitupun baik, kata In Tiong Giok. Tua dan muda masing-masing duduk makan bawaan Toagu, setelah itu mereka beristirahat sejenak. In Tiong Giok dan Ciu Cheng Cheng segera memasuki gua yang dalam itu. Keadaan dalam gua lebih lebar dari luarnya, begitu masuk beberapa meter, terdapat sebuah kamar, di situ terdapat kursi dan meja batu, tadi malam Tiong Giok berempat setelah mendapat pedang bermalam di situ. Di bawah kamar gua itu terdapat sebuah pintu yang hitam, inilah jalan yang bisa menembus ke dalam lambung gunung. In Tiong Giok dan yang lainnya belum pernah mencoba masuk ke dalam. Begitu Tiong Giok dan Cheng Cheng masuk ke dalam, Yao Qianqi dan Ciu Kong segera menjaga pintu itu di kiri dan di kanan. Sedangkan Toagu bertugas sebagai pengintai di luar gua. Keadaan di dalam gua gelap sekali, mereka melangkah hati-hati dan meraba-raba dinding gua. Soal yang membuat kaget semakin masuk semakin dingin, lain dengan keadaan di kamar di sebelah luar. Dengan menggertakkan gigi dan menyalurkan hawa sejatinya, Tiong Giok menahan serangan dingin itu. Biasanya keadaan di dalam gua amat panas, tak kira ini sebaliknya, begini dingin sekali rasanya, kita harus berlaku waspada sekali. Untukku keadaan gua yang begini tak heran lagi, kata Ciu Cheng Cheng. Sebaiknya aku yang jalan di muka guna membuka jalan. Begitupun baik, kata Tiong Giok. Mereka berjalan terus di dalam gelap berkat bantuan kedua pedang pusaka yang memancarkan sinar putih dan merah. Aneh aku sebaliknya merasa hangat, kata Ciu Cheng Cheng. Di tempat begini engkau jangan bergurau, kata In Tiong Giok. Jika engkau benar dingin, berikanlah aku jalan di muka, untuk membuka jalan. Begitupun baik, kata In Tiong Giok. Pedang ini ada 2, sebaiknya kita membawa seorang sebilah, kata Cheng Cheng sambil menyerahkan pedang yang memancarkan sinar merah kepada Tiong Giok. Begitu pedang itu berada di tangan Tiong Giok, ia merasakan hawa hangat yang nyaman sekali, rasa dinginnya segera hilang tanpa terasa, kini ia mau percaya apa yang dikatakan Cheng Cheng. Dengan bantuan sinar pedang pusaka itu mereka masuk terus, gua itu sebentar belok ke kiri sebentar belok ke kanan, berliku-liku sekali.
Setelah mereka menempuh perjalanan jauh, anehnya mendapatkan dirinya berada di tempat semula waktu mau memasuki gua itu. Heran, jalan gua toh cuma satu, kita kenapa bisa kembali lagi ke sini? Ah, rupanya engkau keliru, kita tidak kembali lagi ke tempat semula, hanya saja tempat ini serupa dengan yang di depan, kata In Tiong Giok. Buktinya kalau kita kembali lagi ke tempat semula, tentu di situ ada Yao dan Ciu Lo Cian Pui. Benar, kata Ciu Cheng Cheng. Tempat ini serupa betul dengan yang di depan, entah sudah berapa banyak orang yang tertipu di tempat ini. Sehabis berkata ia membungkukkan badan mencelos ke dalam pintu. Hati-hati, kata In Tiong Giok. Jangan khawatir, kata Cheng Cheng seenaknya. Tapi begitu ia berkata, lantas menjerit ketakutan, tubuhnya terjengkang ke belakang. Dengan tangkas Tiong Giok menanggapi tubuh si gadis dan cepat-cepat membawa keluar lagi. Ia mengawasi ke arah pintu dengan siap sedia, tapi keadaan tetap seperti semula, sedangkan Cheng Cheng masih tetap dalam ketakutan. Apa yang kau lihat? Tanya Tiong Giok. Di dalam ada orang. Oh, bukan orang. Makhluk aneh. HM. Rupanya engkau yang sudah biasa menjadi setan di Cucing San dan pernah menakut-nakuti kini kena batunya. Xiao Chujin, engkau jangan bergurau lagi ini. Benar-benar. Samakah bentuknya dengan setan di Cucing San? Lain. Bentuknya sukar kukatakan, begitu melihat rohku hampir hilang, tidak bisa melihat dengan tegas. Jika begini batalah tugasmu sebagai pengawalku bukan? Masih tetap, kata Ciu Cheng Cheng sambil menenangkan pikirannya. Diamlah di sini, biar aku yang hadapi. Tidak boleh. Jika Xiao Chujin kenapa-napa bagaimana aku harus bertanggung jawab pada ayahku? Cheng Cheng, kau tak perlu khawatir. Bila mana gua ini berbahaya, tentu Culo Cianpue akan menerangkan dalam suratnya. Lagi pula dengan pedang pusaka dan kepandaian yang kumiliki, kiranya sudah cukup menghadapi segala bahaya. Tapi sebaliknya aku saja yang masuk lagi. Jangan, kata Tiong Giok, pikiranmu sudah kalut, bisa-bisa merepotkan aku. Tapi tugasku sebagai pengawal bukan. HM, itu tugas dari ayahmu, aku sebagai Chiang Bun Jin mencabut tugas itu dan menjadikan engkau seorang pengiring saja. Kalau begitu aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi, kata Cheng Cheng. Sekarang kutugaskan kau menjaga pintu ini, aku mau masuk, kata Tiong Giok. Aku menurut. Sebaiknya pedang ini kau bawa dua-duanya. Ya, kata Tiong Giok, jika makhluk itu lari keluar, tangkaplah. Sehabis berkata ia menghirup hawa dan terus merapat ke pintu sambil memasang telinga. Sedikitpun ia tidak mendengar suara apa-apa, kedua pedangnya dipegang dengan tangan kiri, sedangkan lengan kanannya mengeluarkan jarinya, hiat cieleng-nya yang ampuh dilancarkan ke dalam, sedangkan pedangnya diputarkan, tubuhnya membarengi masuk ke dalam. Keadaan tetap tidak berubah, ia masuk dengan aman tanpa sesuatu gangguan. Dengan penuh perhatian ia memandang sekeliling, saat inilah ia mendengar suara halus seperti bunyi nyamuk, anak muda gegabah betul, masuk-masuk ke sini. In Tiong Giok menjadi kaget, dan matanya pun segera melihat sebuah ranjang salju yang putih, di atasnya terlihat seorang yang tidak mengenakan pakaian sedikit pun. Tubuhnya begitu kurus, kepalanya botak, usianya sudah tua sekali. Yang membuat orang heran, tubuh orang tua itu hampir merupakan lingkaran bulat, karena kedua kakinya melengkung ke belakang dan berada di pundaknya, dan dengan kedua tangan dan perutnya menahan tubuhnya itu. Tampaknya seperti makhluk aneh, tak heran membuat Cheng Cheng ketakutan. Tiong Giok memberanikan diri maju ke depan sambil memberikan hormat. Lo Cianpue, sebenarnya engkau siapa, dan kenapa bisa berada di sini? Dengan kedua matanya yang tajam, orang tua itu memandang Tiong Giok penuh perhatian. Ini adalah tempat persembunyianku. Engkau sangat gegabah masuk ke sini, dengan tujuan apa? Aku hanya kebetulan saja menemukan gua di lereng gunung ini, sekali-kali tidak mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat pertapaan Lo Cianpue. HM, kenapa engkau tidak mengatakan, kedatanganmu ke sini atas petunjuk pengemis itu? In Tiong Giok menjadi melengak, tapi dengan cepat ia menganggukkan kepala. Benar. Semua ini adalah Culo Cianpue yang memberitahu, tapi ia tidak mengatakan tempat ini didiami orang. Bersambung ke jilid 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.